Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan dibahas mengenai pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Ini, hipotesis itu sendiri adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang pernyataannya lemah sehingga perlu dibuktikan kebenarannya. Ini disebut juga dengan dugaan sementara. Sedangkan hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai populasi yang sifatnya masih sementara, sehingga diperlukan pengujian. Nah, ini adalah pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis itu sendiri adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis. Ini ada dua jenis hipotesis, diantaranya adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol, dia hipotesis yang akan diuji tidak memiliki perbedaan. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu merupakan lawan dari hipotesis nol, dan ini akan disesuaikan dengan opini atau teori. Di sini juga akan dijelaskan mengenai signifikan level atau taraf nyata. Kalau misalkan di pendugaan parameter biasanya dikenal dengan interval kepercayaan atau selang kepercayaan, di mana besarannya dia 1%, 5%, atau 10% dengan lambang alfa ya. Jadi semakin tinggi alfa, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau yang diuji pada hipotesis nol. Itu merupakan sesuatu yang benar. Nah, ini pelaksanaan pengujian, dia hubungannya misalkan yang ada 3 pengujian, ada pengujian dua pihak atau tutil, kemudian ada satu pihak di mana dia bisa di pihak kiri atau di pihak kanan. Di mana H alternatif mu tidak sama dengan mu nol atau tidak sama dengan mu alternatif, kemudian H alternatif ketika di satu pihak di pihak kiri, maka mu bisa lebih kecil dari mu nol, kemudian satu pihak kanan, berarti H alternatif mu bisa lebih besar dari mu nol dengan HU atau hipotesis nolnya dia mu sama dengan mu nol. Nah, ini untuk satu sisi one side atau one tail, ini T ketika dia sampelnya kecil ya, biasanya N sama dengan kurang dari 30. Ini kalau Z berarti lebih dari 30. So, ini semuanya sama aja, mau Z dengan T. Jadi ketika satu sisi untuk pengujian yang pihak kiri ya, gambarnya ini seperti ini. Jadi alfanya ketika melewati batas alfa ini, maka di sini akan H0-nya atau hipotesis nolnya akan ditolak. Jadi ini akan menghasilkan mu kurang dari mu nol. Dan ini ketika H alternatifnya ada di pihak kanan, maka alfanya dia akan ada di sebelah kanan juga, dan nilainya ini positif. Kalau di kiri ini alfanya akan bernilai negatif. Sementara itu pengujian dua sisi atau two tail atau two side, berarti ini alfanya dibagi dua ya, karena misalkan menggunakan selang kepercayaan 5%, maka 5% itu harus dibagi menjadi dua, harus rata antara kiri dan kanan. Jadi poin kritisnya dia akan reject H0 ketika melewati batas ini ya, sehingga mu tidak akan sama dengan mu nol. Ini ada prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis H0 dan HA-nya, kemudian memilih suatu taraf nyata dan menentukan nilai tabel, membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0, kemudian 4 melakukan uji statistik, dan 5 membuat kesimpulan. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian hipotesis untuk sampel besar, sama seperti pendugaan parameter. Tidak perlu bingung ketika menggunakan pengujian ini, maka yang perlu diperhatikan, teman-teman juga memperhatikan formula yang akan digunakan, dimana ketika sampel besar dia akan dilambangkan dengan distribusi Z0 sama dengan X bar min mu 0 dibagi dengan sigma X bar
sama dengan sigma X bar, rumusnya adalah sigma per akar N. Ini sama seperti kemarin ya, sigma per akar N. Nah, ini untuk nilai Z nya ketika teman-teman nanti ada selang kepercayaan 5%, maka 5% yaitu 5/100, hasilnya 0,05. 0,05 berarti di belakang 5 kan 0,050, hasilnya maka 1,645. Ketika 0,051 misalkan, maka 0,05 ininya sama 1, maka hasilnya 1,635, seperti itu. Langsung kita masuk ke dalam soal. Ini pembinaan bagian pengendalian mutu suatu merek susu formula ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil. Jadi sudah kecil, karena lebih kecil maka dia yang akan diteliti yaitu dari sebelah kiri ya, kiri wantil, tapi dia yang kiri. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram dan dapatkah diterima bahwa berat dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram. Ujilah dengan taraf nyata 5%. Maka yang pertama harus dilakukan berarti ini diketahui. Apa aja yang diketahui tadi? Yang diketahui pertama adalah sampelnya ya, dulu N-nya. Mudah, N-nya sama dengan 50. Kemudian ini mu nolnya ya, mu nolnya 400 gram. Mu nolnya ya sama dengan 400. Kemudian yang diketahui lagi adalah sigmanya dia 125. Kemudian satu X barnya ya diketahui bahwa X bar dia sama dengan 400. Rata-rata berat bersihnya 375. Ini diperoleh dari sampel 50 kalengnya ya. Formulasi hipotesis berarti ini H0 sama dengan karena ini berarti ini sama dengan 400. Ini H alternatifnya maksudnya dia H alternatif menyatakan apakah rata-rata berat bersih dia tetap 400 gram, maka H0 nya dia rata-ratanya sama dengan 400 gram, atau HA nya dia kan karena terlalu kecil ya, lebih dari kecil 400 gram. Kemudian sudah yang pertama. Kedua, ini menentukan taraf nyata sehingga ini Z nya berarti 0,05. Z 0,05 ya, berarti nilainya bila dari sini ya, alfanya 0,05, ini 0 karena tidak ada di belakangnya, tidak ada di belakang 5 tidak ada embel-embel 1, 2 atau 3, maka dia ada 0 ya. Jadi ini 1,645. Karena ini nilainya pengujiannya di sebelah kiri, maka nilainya negatif 1,645. Andaikan dia pengujiannya di sebelah kanan atau dari soalnya diketahui apakah
atau sudah lebih besar, maka dia pengujinya sebelah kanan, sehingga ini nilainya gambarnya ada di sebelah kanan juga ya, ini ada di sebelah kanan sehingga nilainya akan positif. Tapi karena di sebelah kiri, karena ini tandanya kurang dari, maka nilainya negatif 1,645. Setelah itu tadi ini membuat kriteria pengujian berupa penerimaan atau penolakan hipotesis. Yang ketiga ini ya, kriteria pengujian berarti H0 diterima jika Z0-nya lebih besar dari sama dengan negatif 1,6. Ini melakukan uji statistiknya. Perlakuan uji statistiknya 0 x min mu 0 x bar min mu 0 dibagi dengan sigma per akar n. Nah, sigma per akar n nya kita cari dulu ya. Z0 sama dengan rumusnya yang tadi, x barnya berapa? X barnya 375 dari nilai ini ya, x bar 375 dikurangi mu 0 nya berapa? Mu 0 nya adalah 400, kemudian dibagi sigmanya, dibagi lagi akar dari 50, 75 dikurangi 400, hasilnya berarti negatif 25. Untuk teman-teman mempermudah, akar 50 berapa? Jadi misal kalkulator pakai handphone kan sudah bisa ya, dibagi 125 per akar 50, hasilnya 17,6776, maka dibulatkan jadi 678 ya. Ini sama dengan berapa hasilnya? Negatif 1,414. Jadi nilainya ini adalah negatif 1,414. Kemudian kita yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Jadi Z0 sama dengan apa? Negatif 1,414. Dia 1,414 lebih kecil atau lebih besar dari negatif 1,64. Karena ini negatif berarti dia besar ya, lebih besar dari negatif 1,4, sehingga berat bersih rata-rata kaleng per kaleng ya yang dipasangkan sama dengan 400 gram. Nah, selanjutnya untuk pengujian hipotesis untuk properti sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin dan caranya juga sama. Ini kita langsung ya, ini langsung Z0 dia uji statistiknya seperti ini. Untuk pengujian statistiknya x per n dikurangi P0 dibagi dengan akar P0 kalikan 1 min P0 per n. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke soalnya ya. Seorang kontraktor menyatakan bahwa 60% rumah-rumah yang baru dibangun di kota X dilengkapi dengan telepon. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Bila di antara 50 rumah baru yang diambil secara acak terdapat 33 rumah yang menggunakan telepon. Gunakan taraf nyata 10% dengan alternatif lebih besar dari itu. Jadi lebih besar berarti yang diuji sebelah kanan, maka nilainya nanti akan positif ya Z-nya.
Nah, kita coba mengerjakannya. Pertama, untuk mempermudah, kita yang diketahui apa saja terlebih dahulu ya. Ternyata yang diketahui pertama adalah n-nya dulu. N-nya berarti n-nya dia 50. Lebih dari 30 maka ini n-nya disebut dengan sampel besar ya. Kemudian x-nya yang diketahui lagi adalah x-nya ya, diambil secara acak. X-nya dia sama dengan 33. Kemudian setelah itu P0-nya ya, menyatakan bahwa 60% proporsi pertamanya, P0-nya dia sama dengan 60%. Kita jadikan kepecahan desimal jadi 0,6. Oke, selanjutnya sama seperti yang tadi, kita melakukan formulasi hipotesis terlebih dahulu. Kita copy dari sini ya. Jadi ini bukan bukan mu lagi, tapi karena proporsi kita pakai P. P-nya dia sama dengan berapa tadi? Ini ya, 0,6. Kemudian H alternatifnya ini kita ubah lagi ya. Ingat teman-teman, karena ini proporsi, jadi gunakan P di sininya 0,6. Loh, kok lebih tandanya kok beda Bu, lebih kecil kok sekarang lebih besar? Ya karena yang di pertanyaannya dia meminta untuk gunakan alternatif lebih besar dari itu, sehingga tandanya 0, lebih besar ya di sini. Nah, setelah itu memilih suatu tarif nyata dan menentukan nilai tabel. Ya, ini diketahui bahwa alfanya di sini dia berapa tadi ya, 10%. Maka 10% jadiin pecahan desimal 0,10. Berarti ini nilainya 1,28. Alfanya berarti ini sama dengan 0,1 ya. 0,1 diperoleh dari 10% atau 10/100. Z-nya diperoleh Z, dia sama dengan 1,28. Setelah itu kriteria pengujiannya. Nah, kriteria pengujiannya ya. Kriteria pengujiannya berupa penerimaan dan penolakan H0. Ketika H0-nya diterima, ini karena dia tadi tandanya adalah lebih besar, maka H0 diterimanya dia harus lebih kecil sama dengan positif ya nilainya, karena sebelah kanan 1,28. Ini H0-nya ditolak ketika lebih besar dari 1,28. Teman-teman jangan bingung cara menentukan tandanya lebih besar atau kurang dari. Pertama, untuk menentukan H0 diterima, kita lihat H alternatifnya. Ketika ini lebih besar, maka ini tandanya sebaliknya ya, berarti lebih kecil sama dengan. Ketika ini lebih kecil, maka dia akan lebih besar sama dengan. Untuk H0 ditolak, berarti dia harus tandanya sama dengan ini ya, sama dengan H alternatifnya. Semoga tidak bingung. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung WA di grup atau WA Japri. Nah, ini yang keempat, melakukan uji statistik ya. Melakukan uji statistiknya rumusnya dengan menggunakan ini, X per N min P0 dibagi dengan akar P0 1 min P0 per N ya. Berarti Z0-nya sama dengan X per N. X-nya berapa tadi?
X-nya 33, ini dibagi dengan N-nya. N-nya adalah 50 ya, inginnya 50. Kemudian dikurangi P0. Dikurangi berarti ini. Dikurangi P0-nya 0,6. Nanti pengerjaannya ini selesaikan dulu ya. Setelah itu ini dibagi dengan akar P0 dikalikan 1 min P0. Akar berarti akarnya ini secara keseluruhan. Akar P0-nya akar 0,6 saat di akar 0,6 dikali 1 min P0. 1 min P0 berapa? Dikali 1 min P0, 1 dikurangi 0,6, nanti 0,4 ini hasil. Terus ini juga dibagi, ternyata dibagi dengan sampelnya. Sampelnya 50. Jadi ini semuanya diakarkan ya hasilnya. Jadi kerjakan yang kerjakan yang ini dulu, 0,6 ini dikalikan 0,4 ya, dibagi dengan 50, kemudian hasilnya baru diakarkan. Ya, kita kerjakan terlebih dahulu. 33 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 0,66 dikurangi 0,6 ya. Ini 33/50 hasilnya 0,66 dikurangi 0,6 ya. Dibagi dengan akarnya kita biarkan terlebih dahulu. Jadi jangan diutak-utak ya. Akar dari 0,6 dikalikan hasil ini 1 min 0,6. 1 min 0,6 ini 0,4 ya. Jadi 0,6 dikali 0,4 hasilnya adalah 0,24. Kemudian dibagi 50. Kita biarkan ya untuk biar pada ngerti. Kita kerjakan ini dulu. 0,66 dikurangi 0,6. 0,66 dikurangi 0,6 hasilnya adalah 0,06. Ya, kemudian dibagi dengan akar dari 0,24/50. 0,24 bagi 50 berapa dulu? 0,24 dibagi 50 hasilnya 0,0048. Akarnya kan masih dibiarin ya. Saya biarkan saja di sini untuk mempermudah. 0,0048 sama dengan akar dari 0,0048 itu berapa? Coba. Akar dari 0,0048 adalah 0,069. Jadi 0,06 dibagi dengan 0,069 itu hasilnya berapa? 0,06 dibagi dengan 0,069 hasilnya adalah 0,06 dibagi 0,069 hasilnya adalah 0,869 ya. Nah, jadi karena nilai kita mengerjakan di sebelah kanan maka hasilnya akan tetap positif. Sekarang tinggal tarik kesimpulannya.
Nah, membuat kesimpulan karena diketahui Z0 nya dia sama dengan 0,869, maka ini kan 0,869 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1,28? Lebih kecil ya, lebih kecil dari 1,28. 1,28, sehingga karena dia lebih kecil berarti H0 nya diterima ya, sehingga H0 diterima. Sehingga ini, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 50 menggunakan, jadi keputusan untuk dibangun rumah di kota X dilengkapi dengan telepon dapat diterima. Atau keputusan yang benar. Nah, selesai. Saya tidak perlu bingung lebih tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ya, sampai di sini untuk sampel besarnya. Selanjutnya ini pengujian hipotesis rata-rata untuk sampel kecil. Jadi kita membutuhkan tabel T juga. Ini distribusi T ya, di mana T0 nya ini untuk pengujian hipotesis rata-rata. T0 nya X min mu dibagi dengan sigma X bar, di mana sigma X barnya itu rumusnya adalah sigma X bar per akar N. Sebuah sampel terdiri dari 15 kaleng cat dengan memiliki rata-rata isi berat kotor 1,208 dengan menggunakan taraf nyata 1%, simpangan baku 0,02. Dapatkah meyakini bahwa populasi cat dalam kareng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 per kaleng? Jadi diingat karena ini hipotesisnya kecil dan ini tidak ada kata lebih kecil atau lebih besar, maka dia yang diminta adalah tidak sama dengan, atau dia akan dilihat dari tutil. Di sini kan di soalnya tidak ada kata dia diminta apakah lebih kecil atau lebih besar. Ya, dia hanya diminta dapatkah meyakini bahwa populasi cat dalam kareng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg per kaleng. Jadi bisa lebih kecil atau lebih besar, sehingga dia yang akan dicari adalah melalui tutil. Tutil maksudnya sesuai dengan gambar yang tadi. Ini ya, tutil. Pengujiannya ada dua sisi. Diketahui N sama dengan 15, sebarnya dia sama dengan 1,28. Kemudian yang diketahui lagi adalah mu sama dengan 1,2. Dan yang terakhir yaitu yang diketahui adalah sigmanya. Berapa sigmanya tadi? Atas 0,02. Berarti formulasi hipotesisnya ini karena rata-rata, jadi mu-nya tetap ya yang dicari, bukan proporsi. Mu-nya dia harus sama dengan 1,2, atau H alternatif lebih besar, tidak sama dengan, berarti tidak sama dengan 1,2 karena tidak ada kata-kata dia harus lebih besar atau lebih kecil ya yang ingin diuji. Yang kedua, memilih satu taraf nyata dan menentukan nilai tabel. Alfanya dia sama dengan 1% atau dia sama dengan 0,01. Karena dia pengujiannya di sebelah kiri dan kanan, maka dia harus dibagi dua.
ya. 0,01 dibagi 2 dia sama dengan 0,005 ya, 0,005. Untuk menentukan tabelnya kan rumusnya dia untuk DF sama dengan N-1 ya, N nya sama dengan 15 dikurangi 1 berarti hasilnya 14 untuk melihat di tabelnya. Jadi kita lihat T 0,005 ini ya. Jadi kita lihat T 0,005 di titik DF nya degree freedom nya 14 sama dengan berapa ya, ini kita lihat ini ya, 0,05 coba lihat 0,005 ya, 0,005 di 14 jadi hasilnya ini ya, 0,005 ini 2,97 ininya 14 ya tadi 2,977 2,977 ya. Nih kemudian yang ketiga adalah membuat kriteria penolakan. Jadi hasil diterima jika T0 lebih besar dari sama dengan negatif 2,977 dan T0 juga harus lebih kecil sama dengan 2,977. Ini harap dimaklumi karena di rumah jadi ada bunyi-bunyi ayam. Silahkan menikmati materi ini dengan santai ya. Ini disertai dengan bunyi alam ya. Tetapi H0-nya ditolak jika T0-nya dia akan lebih besar karena ini tadi lebih kecil, maka ini lebih besar dari 2,977 atau T0 dia harus lebih kecil dari negatif 2,977. Jadi ini cara bacanya ya. H0 diterima jika T0 lebih besar dari sama dengan negatif 2,977. Jadi T0 nya yang lebih besar dari sama dengan, atau T0 dia harus lebih kecil dari sama dengan 2,977. Sehingga ketika H0 nya ditolak, dia T0 nya harus lebih besar dari 2,977 atau T0 nya dia harus kurang dari negatif 2,977. Melakukan uji statistik rumusnya ini ya, T0 X min mu dibagi dengan sigma X bar. T0 sama dengan X bar min mu 0, X barnya berapa? 1,28 dikurangi dengan mu 0-nya, mu 0-nya adalah 1,2 dibagi dengan sigma X bar. Sigma X bar di mana? Sigma X bar rumusnya adalah sigma dibagi dengan akar N. Jadi akar dibagi dengan akar N. Nih, sigmanya berapa tadi? Sigmanya adalah 0,02 dibagi dengan akar N. Akar N-nya 15. Sama dengan hitung 1,28 hasilnya 0,08 dibagi dengan akar 15 berapa? Langsung aja 0,02 dibagi dengan akar 15.
hasilnya 0,005. Ini ya, sama dengan ternyata X barnya dia 1,208 ya, bukan 1,28, 128. Jadi keliru di sini. Jadi T0 nya X barnya 1,208 dari ini ya, dikurangi 1,2 dibagi 0,02 dibagi per akar 15 sama dengan 1,208 dikurangi 1,2, hasilnya adalah 0,008 dibagi dengan 0,005 ya, 0,005 hasil ini ya. Jadi 0,008 dibagi dengan 0,005 hasilnya adalah 1,6. Kesimpulan ini yang kelima ya. Ini buat kesimpulan. Jadi karena ini T0 nya dia nilainya adalah 1,6 dia posisinya 1,6 dia posisinya di mana? Jadi ada di antara ini ya, dia lebih besar dari negatif 2,977 dan dia lebih kecil dari 2,977. Jadi karena T0, jadi karena ini T0 nya dia 1,6 ya, karena T0 bernilai lebih besar dari negatif 2,977 dan lebih kecil dari 2,977 sehingga H0 diterima. Jadi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat 1,2 kg per kalengnya. Gitu. Selesai.